Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mengikuti bagian dari tugas saya, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Ibu-ibu semuanya, diseminasi ini merupakan bagian dari tugas calon guru penggerak CGP saya, yaitu angkatan 9 pada modul 1.4 yang dimana materinya yang akan saya paparkan yaitu mengenai budaya positif. Nah, ibu pasti sudah tahu yang namanya budaya positif ya. Tentunya setiap hari kita selalu dan sudah pernah menerapkan budaya positif kepada anak-anak, kepada murid-murid. Misalnya hal-hal yang sederhana yaitu penerapan budaya 5S, salam, senyum, sopan, santun, kemudian seperti membuang sampah kepada tempatnya, itu sangat termasuk ke dalam penerapan budaya positif. Selanjutnya, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai kebutuhannya. Teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini pun tentu sudah pada tahu bahwa tujuan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Tentunya kenapa ini muncul? Karena kita sebagai pendidik harus siap dengan perubahan yang ada, mengikuti perkembangan zaman, karena kita dituntut untuk memahami dan mengikuti alur yang sudah ada di zaman sekarang. Tentunya banyak perubahan-perubahan itu dan kita harus sudah siap dengan perubahan itu. Selanjutnya, mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini sebetulnya sering kita alami mungkin, tapi ini istilah-istilahnya mungkin masih baru. Stimulus respon tentang dunia. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk melihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol tentang dunia, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Ini merupakan perubahan dunia dari yang sama kemudian beda. Kemudian tadinya yang sama, kemudian semua setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, berubah semua perilaku ternyata memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian berubah lagi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Ini teorinya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Acuan dari kurikulum yang sekarang itu ibu bapak ibu ya, kita mengacu kepada pemikiran filosofi Dewantara yang sebetulnya sudah dari zaman dulu ada.
Nah, dimunculkan lagi di dalam Merdeka Belajar karena cocok dengan kondisi kodrat zaman di zaman sekarang. Kita punya pemikiran pengajar dewasa, jadi tidak mengambil dari ilmu siapa-siapa, tapi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siapa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Tetapi ternyata motivasi dari internal saja tidak cukup, Bu. Motivasi eksternal juga ternyata perlu, karena nantinya akan mendorong juga motivasi internal. Contohnya seperti saya mengikuti CGP, pada awalnya saya tidak punya motivasi internal, Bu, karena pertama tidak pede, pengetahuannya kurang, pengalaman belajarnya tidak sebagus orang lain, kemudian cara saya berbicara atau public speaking saya kurang. Tapi adanya dorongan eksternal dari luar, misalnya dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, ternyata setelah mengikuti CGP, oh ini ya, ternyata memang timbul motivasi internalnya setelah mengikuti CGP ini, program CGP ini. Banyak hal, Bu, yang ternyata merubah pemikiran saya dari pendidikan guru penggerak ini. Yang tadinya saya perlu solusi-solusi dalam pembelajaran, ternyata ditemukan di program guru penggerak ini. Ada banyak hal yang saya pelajari. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini nilai-nilai kebajikan universal ini adalah bentuk sikap-sikap yang biasa sering terjadi, seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ini hal-hal sikap yang biasanya terjadi yang dimiliki oleh manusia seperti biasa. Nah, selanjutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita punya kebutuhan dasar ya. Ada di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Banyak hal yang lain mungkin berbeda-beda setiap orang. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Tentunya ini menjadi faktor yang paling sering muncul dari permasalahan anak-anak kita, karena ternyata kalau diselidiki latar belakangnya, setiap anak yang memiliki kesalahan, ternyata ada permasalahan kekurangan kebutuhan dasarnya, yaitu cinta dan kasih sayang. Apalagi anak-anak ya, kita ada sih yang sudah dewasa masih memerlukan, apalagi yang usianya masih kecil kan ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Contohnya harga diri, memimpin, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini memang perlu menjadi kebutuhan dasar juga ini, karena setiap orang itu ternyata ada kontrol dirinya, ini menguasai orang lain ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini kebebasan kalau dilihat dari segi usia anak-anak, makanya kenapa ada munculnya Merdeka Belajar, karena ini menjadi sebuah kebutuhan dasarnya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi Merdeka Belajar itu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, antusiasme, tertawa, bahagia, Bu, kita aja yang sering berkumpul ya Bu, butuh kesenangan, kerja terus, butuh di samping itu kesenangan supaya bahagia, happy, biar tidak jenuh. Apalagi anak-anak yang dunianya masih dunia bermain, makanya harus sesuaikan dan diarahkan, yang tugas kita adalah menuntut ke arah itu. Bagaimana caranya menciptakan pembelajaran
masih tetap dalam lingkungan belajar, tapi ada permainannya karena memang anak kecil, anak usia SD memang tingkahnya banyak gerakan ya, banyak gaya belajarnya masih memerlukan gaya belajar yang banyak memerlukan gerakan. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini motivasinya berdasarkan dari motivasi eksternal, jadi dari luar. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Jadi bukan dari faktor internal. Jadi motivasinya tidak ingin dihukum. Contoh misalnya ketika anak datang terlambat, ketika anak datang tepat waktu, mungkin sebelumnya gurunya ada kesepakatan bahwa nantinya akan ada hukuman yang muncul kalau tidak datang tepat waktu. Berarti anak takut akan hukuman, bukan dari motivasi diri sendiri, yaitu pendisiplinan diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin di kelasnya ada kesepakatan kalau contoh misalnya kalau datangnya tepat waktu nanti di akhir semester itu akan beri penghargaan berupa reward berupa reward, misalnya penghargaan anak terrajin, terdisiplin. Nah itu berarti dia melakukan itu masih dalam motivasi eksternal, jadi muncul dari luar. Nah yang ketiga, mungkin jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi kalau yang ketiga ini motivasinya muncul dari dalam diri sendiri. Dia sudah yakin dan mau menghargai diri sendiri. Contoh masuk kelas tepat waktu, kita karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan. Tapi memang sudah tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabnya untuk datang tepat waktu. Ya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tentunya sudah tahu apa itu hukuman, konsekuensi. Nah ini yang ketiga, restitusi, mungkin istilah baru, termasuk saya juga karena baru mempelajari. Nah ini perbedaannya, itu misalnya kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba dihukum aja ya, baru dipikirkan saat itu anak melakukan kesalahan. Kemudian murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, bisa saja misalnya membersihkan WC atau membersihkan kelas, kemudian bersifat satu arah. Hukuman muncul dari gurunya sendiri, bukan dari anak. Kemudian berupa hukuman berupa fisik atau psikis, bisa saja menulis banyak di dalam buku ya. Fisik misalnya disuruh lari keliling lapangan. Kalau konsekuensi itu terencana karena sudah disepakati dari awal. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena akan ada sesuatu yang akan dia lalui. Ini beda-beda tipis dengan hukuman, tapi dia sudah tahu konsekuensinya kalau misalnya dia melakukan kesalahan. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Yang ketiga itu restitusi, Bu. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi fokusnya adalah memperbaiki kesalahan murid, bukan fokus ke dalam hukuman yang diterima dia atau konsekuensi apa yang akan dia terima. Tapi permasalahannya harus diselesaikan lebih dahulu. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada pilihan-pilihan, apakah anak mampu menyelesaikan masalah, kemudian ditanya, dimunculkan solusinya maunya apa, mau
seperti apa, jadi sekemampuan anak, jadi tidak memaksa, tapi permasalahannya itu selesai, ada solusi. Nah, selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Ibu, ternyata yang namanya penghargaan itu kurang baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ternyata penghargaan itu bisa menghukum anak. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu jangka panjangnya. Dia sebenarnya tidak disiplin, kebiasaan. Contohnya ada anak semuanya dijanjikan akan diberikan penghargaan ketika dia memiliki rapot bagus, nilai bagus, atau ranking 1 atau dalam ranking terbesar 10 misalnya dijanjikan apa. Nah, kalau misalnya anaknya tidak dapat ranking, akan seperti apa Bu? Tentunya akan kecewa, anaknya akan kecewa, dan di periode selanjutnya mungkin dia tidak akan lagi mau karena tidak terpacu oleh motivasi sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi yang tadi memang akan timbul rasa kecewa dan kekecewaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Di sini maksudnya kalau di dalam lingkup kelas, ketika ya ada kecemburuan, ya, nah yang lainnya apakah kita pandang kalau yang satu bagus, yang lainnya apakah jelek Bu? Kan tidak ya, sebetulnya karena potensi anak kan berbeda-beda. Mungkin dalam waktu itu kalau pelajaran dia bagus, yang lain karena tidak menjawab jadi cemburu akan temannya. Nah, itu merusak hubungan antar pertemanan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak tepat sasaran juga. Kan ada ya siswa yang ternyata hasil dia menjawab, misalnya dia bisa menjawab karena ternyata hasil orang lain gitu. Kasihnya ke situ nih, padahal kita sering ya, aku yang ngerjain kok dia sih yang dapat penghargaannya gitu. Tapi di sini penghargaan itu bisa jadi berupa kata-kata pujian, berupa reward semacam makanan, apa saja bisa menjadi bentuk penghargaan. Kemudian yang kelima adalah penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Bagaimana dengan siswa yang lain kondisinya? Jadi penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama kami buatnya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah ini yang paling menurut saya yang penting sekali mungkin dalam menangani kasus kesalahan pada anak. Ini ada 5 menurut Diet Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yaitu yang pertama, penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, menggunakan penghinaan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Yang ketiga, menjadi teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakitimu, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Posisi positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa, tapi ada negatifnya. Kalau saya pikir menerapkan posisi teman itu baik, apalagi diterapkan dalam kelas saya sendiri. Tapi ternyata itu kan tidak selalu baik kalau kita menjadi posisi sebagai seperti seorang anak. Karena ada ekstrakurikulernya juga. Nah itu anak jadi kurang beradab. Nah tapi tetap
pada saat anak melakukan hal seperti itu, respon kita jangan sampai kita itu terpancing emosi juga. Karena saya juga belajar ya dia. Selama ini saya pikir ini teman ini saya sudah bercerita kepada fasilitator, kirain jadi posisi teman itu bagus, itu enak, ada bonding dengan siswa, kita tuh jadi dekat, siswa jadi selalu mengungkapkan apa isi hatinya, gampang dekat gitu. Ternyata ini juga salah, kurang baik juga. Ada beda Ya. antara siswa dan guru. Nah, yang keempat adalah monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi dengan melibatkan hubungan pribadi. Jadi, untuk galak, untuk ya karena sudah ada peraturan-peraturan di awal, jadi hanya memantau siswa. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan murid. Nah, ini yang kelima ini nih ternyata cara menangani anak ketika anak melakukan kesalahan tidak paling tepat. Meskipun yang lainnya juga mungkin akan bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu atau boleh juga dikolaborasikan gitu. Kalau kata fasilitator saya bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, tapi yang paling tepat adalah manajer. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana tekniknya. Nah, di sini Bu saya sudah menyiapkan video dari kelima posisi kasus Navel yang menghambat ada 20 di sekolah dan melihat bagaimana posisi korban dalam nanti kita foto aja. Ibu berani-beraninya jawab, sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Pergi sana lapangan basket. posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menjunjung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung bahkan menyimpan dendam. Yang kedua Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Tuh, Gusti Naring. Kamu ceritain sama kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, tadi ibu saya udah ngomongin saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng Ini gitu. terlambat Kami ibu. tidak lari bisa. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi kemarin, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersandar di bawah ada suasana santai. Guru akan merasa senang dan akrab dengan diri. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, guru bisa berperilaku baik, normalnya pada orang-orang tertentu saja. Jadi misal kamu ini bagus, kamu ini kamu lain, Nah, sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah ini Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, saya harus tinggal kelas. Setelah istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, karena kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut, Ya Bu, saya meyakininya. kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk dulu kamu nyadar pengalaman saya Bu. Baik, kalau kalian kamu pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Saya Emma. Ada lagi selain KM? Selain Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan ibu kalian. Kira-kira akan
akan mulai sekarang kapan ya? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi dengan sikapnya seperti yang positif karena itu menunjukkan diri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat selalu mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang paling ideal? Efeknya sih dari harus terus bersesuaian posisi kurang oke atau kurang oke yang maksudnya kurang oke pada manusiawi kan manusia kan gunakan jiwanya nanti yang tadi berusaha berpikir berjalan dengan beda tentunya tidak mudah Karena dilihat dari karakternya juga. tujuan semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada 5 respon guru atau yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menurut Ibu apa nih Bu? Posisi mana? Hukuman. Ya, posisi hukum. Ya. Kemudian berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu? Ini contoh. Teman, ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Gimana? Yang merasa bersalah atau belum? Nah, nanti kita lihat jawabannya. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Silakan hubungi orang tuamu untuk membawakan atributnya dan jangan diulangi lagi ya. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita lihat jawabannya. Betul ya Bu ya. Kira-kira ibu sendiri ada yang mau sharing pengalaman enggak? Posisi yang mana yang ibu sering lakukan kira-kira? Pengumuman ada Bu ya. Yang sering biasanya teman, sebagai teman yang sering dilakukan perasaan semuanya, tapi kadang-kadang nanti jadi orang normal jadi lupa gitu karena orang dengan supaya mereka lebih angkat ternyata aktif itu deh belajar kadang-kadang Sebetulnya yang sering pemantau ya pemantau jadi sebetulnya dari 5 ini mungkin pernah dilakukan semuanya pernah dilakukan jadi pernah punya pengalaman ini juga sudah jarang sekali ya dari ngomong itu udah jarang karena kita ada hal sekarang banyak kejadian kayak di media sosial guru bagaimana kan jadi ada istilah kita udah mah yang nasi rumah harap kayak ini pasti ada sama kurang itu sebelum menjelaskan kita juga kejadian itu
Nah, karena calonnya itu kan. Apalagi dengan kasus yang sedang viral Ya, bullying gitu ya. Terus mungkin ada efek itu ketika kita menertibkan mendisiplinkan siswa, mereka banyak juga guru yang jadi korban. nah itu Kemarin ada yang sampai dituntut karena dia virus apa? padahal gurunya mendisiplinkan siswa yang tidak sholat karena dilaporkan. Padahal di beberapa fungsi, ya. Kita kan memang harus melihat juga karakter anak. Ada anak-anak Babaria misalnya ya jadi mempromosikan jadi mana nih gitu. Anaknya mau beras kenapa bagaimana dipilih yang dulu karakter anaknya juga. Terus kan ada yang baru ditanya jual buku nangis, ini kita yang merasa Ada Christian oke gitu kan. Jadi lihat dulu anak muda. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi ini sebetulnya sudah pernah kita laksanakan sama-sama ya Bu ya. Apalagi yang pada saat Bulia pernah menerapkan ini. Ini sama saya juga dengan Pak Iman. Ini yang harus disampaikan ke sekolah. Keyakinan kelas itu keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, yang ada di kita di sekolah biasanya kan adanya itu peraturan sekolah atau disebut juga tata tertib kelas. Beda lagi tata tertib sekolah dengan tata tertib kelas ada lagi. Nah, ini jadi diusahakan diubah menjadi keyakinan kelas karena kalau aturan itu munculnya dari sekitar, misalnya dari sekolah atau dari guru yang ada di kelas tersebut. Tapi kalau keyakinan munculnya apa saja sih yang diinginkan mereka anak-anak yang diyakini sehingga mereka sendiri yang melaksanakan dan meyakini itu tanpa paksaan. Jadi muncul motivasi internal juga. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi sekarang karena harusnya keyakinan kelas pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada kata-kata jangan atau tidak diubah kalimatnya menjadi kalimat positif yang sebaiknya. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi mungkin akan berbeda dengan lingkungan yang lain di sekolah lain, misalnya karena menyesuaikan dengan lingkungan kita ada kita. Terus semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Jadi dari siswanya sendiri muncul keyakinan apa yang akan diterapkan di dalam kelas. Artinya sudah diyakini kemudian dia bakal sendiri gitu. Kan kalau aturan mah harus begitu ya ada konsekuensi atau misalnya. Kalau keyakinan berarti kalau sudah yakin kenapa dia sendiri yang membuat, kenapa dia sendiri yang melanggar. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kondisi yang ada di kelas itu. Jadi kalau buat peraturan prinsip mereka peraturan juga ya ini sering terjadi peraturan untuk dilanggar ada bukan untuk kita dari ini kan kenapa bisa membuat kata tertib karena dituntut di administrasi atau ada makanya kita komitmen sekarang untuk ulang tiga gimana kata tertib kita ganti ya di penilaian. Iya, kita sepakat tuh menjadi catatan kita semua di
fisik. Ya, ada kita ganti. Kalau memanggil kalau tapi baca tapi sampai saat ini kan adanya kesalahan dari mami ini, mari kita ganti. Berarti Bu ya, karena di Merdeka Belajar diganti menjadi keyakinan kurangnya. Ini pun Bu, di PMM ada Bu budaya positif. Kalau Ibu sudah bikin keyakinan kelas, berarti bisa Ibu dimasukkan ke PMM menjadi aksi nyata. Ada pilihannya keyakinan kelas atau nanti ada segitiga restitusi. Jadi penerapan ke anaknya dan penerapannya pun misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 bahasanya boleh di apa beda gitu. Kalau kelas 1 disesuaikan yang dengan kelasnya dicerna yang gampang dipahami juga. Kelas 2 kelas 3 bisa berbeda ya bahasa. Nah ini langkah-langkahnya. Misalnya di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Tapi ini adalah kesimpulan dari keyakinan mereka sendiri. Kalau misalnya dalam satu kelas itu kan banyak, misalnya 20 siswa, pasti bahasanya teh beragam-agam. Contoh, tidak boleh terlambat ke kelas misalnya. Terus yang lainnya bilang harus tepat waktu, padahal itu sama aja. Itu yang sama teh kita simpulkan aja ya, apakah itu masuknya berupa disiplin atau harus tertib misalnya, atau ingin kelasnya nggak boleh ribut misalnya, jangan lari-lari di dalam kelas. Nah itu maksudnya apakah maksudnya kita ubah lagi bahasanya menjadi misalnya kelas harus tertib, aman dan nyaman misalnya itu. Diganti lagi sama kita kan kalau bahasa apa ya bahasa budak kue gitu ya. Nah kalau ini sudah diganti ini oleh gurunya. Ini contoh kelas 1, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas terus saling menghargai. Jadi kalau dari anak misalnya muncul jangan ada yang mengejek misalnya, tidak boleh menghina. Maksudnya kemana nih? Berarti saling menghargai contohnya. Ini ya Bu ya. Kelas harus bersih, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ubah lagi menjadi ya membuang sampah pada tempatnya. Dan memahaminya. Bersama kuliah itu pernah ada orang di orang tanya Bu, tempel-tempel atau ditempel-tempel pakai spidol. Ya. Kemudian setelah ada keyakinan kelas, ternyata ada satu lagi Bu yang cara bagaimana menerapkan disiplin positif kepada anak, yaitu namanya restitusi. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Anak saya kalau bikin kesalahan, kadang-kadang udah bikin kesalahan minder, berkecil hati, ya malu. Misalnya kemarin habis ngapain, besoknya nggak mau masuk kelas misalnya. Jadi saya dirinya itu kurang jadi jatuh gitu. Nah kalau restitusi ini di sini ada kalimat mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi mereka kembali lagi, membangun lagi karena sudah sembuh, sudah sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan dengan guru, dengan teman. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh siswa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Yang tadi ada yang 5 kebutuhan dasar manusia yang mana sih?
yang tidak terpenuhi. Ini anak, contoh anak contoh di kelas A-nya Bu, namanya Putri. Masuk kelas, ya pembelajaran kelas pada diskusi habis, mau diadakan game, mau ice breaking, yang lain pada sorak, pada semangat. Putri mah lemas, kita ada latar belakangnya ternyata. Setelah saya observasi terus melakukan pendekatan secara personal, ternyata Putri mah ada latar belakang. Saya mah pengen tinggal sama mama, mamanya ternyata ada di luar kota, tidak tinggal dengan mama. Jadi ada latar belakang di balik itu. Pasti itu nulis lain, itu tidak semangat. Abis mah cuma rumah dalam rumah mama, saya untuk mama. Itu kan ada motivasi eksternal yang harus didukung untuk Putri gitu. Jadi ada kebutuhan dasar Putri merasa tidak punya cinta dan kasih sayang itu seorang ibu, padahal gak anaknya Bu, yang paling utama ibu punya Bikin salah ini yang ini kemarin ibunya datang beda lagi Bu, cerah seri nyamperin beda lagi. Jadi itu faktornya kebutuhan dasar si anak teh belum memenuhi gitu. Kemudian tadi saya sampai mana? Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang terbaik. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dilihat dari karakter anak. Yang 8, restitusi menguatkan. Yang 9, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini ada contoh menstabilkan identitas itu contohnya misalnya kita berkata kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ibu juga sama pernah punya salah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tanya lagi, memvalidasi tindakan yang salah, apakah dia mengakui tidak kesalahan yang dia lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi dari keyakinan kelas itu apa yang salah, apa yang kamu langgar. Jadi biarkan dia mengutarakannya sendiri. Oh iya, saya melanggar misalnya tidak disiplin, tidak menghargai teman misalnya. Jadi dia jawab sendiri sehingga setelah itu tanya kembali, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi kan kondisi anaknya beda-beda, pasti jawabannya akan beda-beda juga. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan gitu. Di sini yang pertama tadi restitusi yang tapi anggarannya tidak ada pasti yang kan gini Bu ya, itu kan restitusi itu tidak semudah tidak cuma cewek itu ayam juga langsung buang ke pasti ada kata sekali dua kali dan orang bosan punya teman-teman. Kalau aku temennya restitusi beri banget itu gurunya kasih suara bagus gitunya memahami betul-betul ke anaknya. Emang dia menyadari sama oh iya bagus jadi tidak butuh eksternal butuh dukungan dari luar dari orang tuanya jadi ada dorongan dari bukan hanya dari kita kurangnya kamu itu paling saya orang lagi saya menanam kurang itu kan ilmu tentang yang kuat jadi dia akhirnya dia itu betul
nggak boleh sebelum sekolah tuh yang lima deh. Betul banget. Masa aku juga tanya konflik apa? Ya aku Kayak kemarin tuh kasusnya gitu gini ya. Jadi kalau lagi emosi, si anaknya Enggak, yang dikelupas dulu banget. Masa aku dikatain konflik apa? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa. Bapak juga anak apabila ada yang membuka seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka apa? Betul banget. Saya minta dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu merasa itu karena soal apa? Iya Pak, saya diam aja Pak. Ya saya bilang gini lah. Saya jadi konfliknya. Ya wajar. Dari itu semua kritik. makanya nggak pancing, dia nggak pancing, jangan emosi gitu ya Pak. Ya pasti ya. Jadi kamu memilih untuk tidak berbuat penyimpangan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau penyimpangan tidak? Jadi keyakinan iya, jadi kira-kira kamu bersedia sebagai iya, menurut kamu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kalau nggak ada SMP sama itu banget sakit tuh enak kok ini tutup tuh ya biar ada sisi yang juga stabilkan ya terus ada itu tuh deh jadi kayak kata tadi orang kesalahan kita bilang lagi pada saat itu kita butuh administrasi dulu mana tapi secara jadi orang itu mengeluarkan tempat pinjaman kata kaki ya dalam dia bertanya kamu Ibu, acara saya diseminasi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.